Pernah gak kandidat yang datang itu langsung minta gaji 8 juta misalnya di atas UMR lah? Berarti paling rekomendasi jawaban si pelamar kalau misalnya ditanya gaji, ekspektasinya gimana? Nah ini sebenarnya teman-teman pelamar yang pertama yang harus dilakukan adalah karena komunikasi kita bagus, ya, justru mungkin karir kita yang akan cepat. Nah Kang, sebelum kita lanjut, haus gak Kang? Wah, haus udah mulai serat ya. Dan boleh deh kopinya, maaf. Nah, walah. Oh, ada istrinya juga nih Kang. Wah, mantap ini, istimewa sekali. Makasih Bang. Ini yang paling rekomendasi apa? Oh ini kayaknya kalau saya bisa tepatnya apa? Cranberry cheese ya. Ya. Kelihatan dari bentuknya ini kayak Betul. cranberry cheese. Siap, siap. Sambil ngobrol sambil makan ya. Boleh juga. Oh siap Bang. Nah lanjut ya Kang ya. Siap. Pernah gak kandidat yang datang itu langsung minta gaji 8 juta misalnya di atas UMR lah? Ya, tapi dia emang mungkin ada pengalaman atau bahkan nggak ada pengalaman juga pernah gak kan. Terus misal kerjanya pengen hybrid juga, pengen di dalam kantor juga, tapi padahal skillnya belum ada gitu. Dan ini pun yang salah satu ada bentuk-bentuk kegelisahan kami gitu ya sebagai HR, karena banyak juga bukan dari saya gitu, dari teman-teman juga ternyata ya tadi standar misalkan ingin gajinya startnya di angka berapa gitu, padahal ternyata baru lulus kuliah gitu ya. Banyak sekali mungkin karena exposure dari media sosial gitu, bahwa oh kerja itu harusnya seperti ini gitu ya, kemudian gaji di kota lain itu berapa gitu ya nilainya, biar ekspektasi kita ketemu nih dan juga si pelamar tidak merasa di ghosting sama kita gitu ya. Jadi kalau ngelamar ke saya, misalkan saya sediakan Google Form aja langsung. Salah satu pertanyaan di Google Form itu adalah ekspektasi gajinya berapa. Gitu. Nah, jadi di situ saya tahu nih, kalau memang ternyata ekspektasinya tidak sesuai dengan budget kami gitu, ya udah deh, biar si pelamarnya juga nggak wasting time. Ya udah, mungkin next time aja ketika misalkan budgetnya sesuai dan kemudian kami juga lihat bahwa oh dia punya pengalaman, nggak apa-apa kalau misalkan ternyata dia mintanya tinggi. Tapi kalau misalkan lagi-lagi ini balik lagi sebenarnya ke value diri kita gitu. Kalau ternyata kita misalkan pengen gaji 8 juta tapi value kita sampai ke sana, ya itu gak masalah kok gitu. Banyak sekali teman-teman saya, jangan salah, di kota Tasik banyak kok yang gajinya beberapa kali lipat gitu dari UMK, itu sebenarnya banyak gitu. Cuma tinggal kita cari tahu itu ada di mana dan mereka journey untuk mencapai kesananya itu gimana sebenarnya. Kayak gitu sih Kang. Berarti paling rekomendasi jawaban si pelamar kalau misalnya ditanya gaji, ekspektasinya gimana? Ya, kalau misalkan dalam sesi interview ya, kemudian HR-nya nanya, kira-kira ekspektasi Anda untuk gajinya di angka berapa gitu ya. Nah ini sebenarnya teman-teman pelamar yang pertama yang harus dilakukan adalah melakukan riset. Ya, jadi ketika interview itu kita memang harus persiapan, jangan asal datang aja gitu ya. Tapi tadi gitu seperti dibahas sebelumnya, kita harus pelajari dulu nih, ini perusahaan apa sih gitu ya, gerak dalam bidang apa, produk apa yang dijual. Nah kemudian kita lihat industri ini biasanya di kota Tasik itu range-nya berapa gajinya, ini dapatnya dari mana. Yang utama adalah kalau bisa cari misalkan ada teman saudara siapapun yang kerja di perusahaan tersebut. Kalau mau lewat aplikasi gitu ya, ada situs namanya glassdoor.com bisa gitu ya, dia tahu rate-nya, atau dari aplikasi FOMO gitu ya.
di situ kan suka ada di spill gitu ya, range-nya berapa, gajinya berapa gitu. Kalau masih bingung misalkan bisa pakai standar misalkan UMK di Kota Tasik berapa kayak gitu. Dijawab diplomatis silakan gitu kan. Misalkan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Nah, itu kan paling jawaban biasanya yang paling aman, paling umum gitu ya, paling umum. Tapi sebenarnya kalaupun kita mau minta rate yang lebih tinggi, yang harus lagi-lagi kita sadari value diri kita ada di mana, nilai jual kita seperti apa gitu di industri ini. Kalau memang ternyata kita pede gitu, oh saya fresh graduate tapi saya dibekali ini sama kampus sertifikasi. Nah, kenapa saya misalkan mau rate sekian? Karena saya punya sertifikasi. Berarti sertifikasi ngaruh banget ya Kak? Lumayan juga untuk profesi tertentu itu ngaruh gitu kan, seperti di industri kesehatan. Kalau nggak punya misalkan STR itu kan nggak bisa kerja, gitu kayak gitu. Terus kalau misalkan ini juga kan ada beberapa yang suka curhat saya, misalkan saya sekolah di kesehatan tapi S1 gitu ya, S1 farmasi, tapi dari kampus tidak memberikan fasilitas itu STR misalkan. Nah, ini kan juga jadi mengurangi nilai jual kita gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang tadi fresh graduate nih, salah satunya kenapa kalau misalkan dari sisi organisasi masih kurang, kita bisa backup dari hal-hal seperti itu, harusnya dibantu dengan sertifikasi atau pelatihan-pelatihan yang lain, workshop kayak gitu. Iya. Dan bukan hanya berarti yang harus berbayar yang mahal, nggak juga. Soalnya kan sekarang yang gratis, yang murah banyak. Yang penting maunya aja. Nah, betul. Sebenarnya zaman sekarang teman-teman ini sangat diuntungkan. Karena akses itu tersedia dengan luas. Tadi sih, tinggal kalau kata guru SMP saya, tinggal ke Daeng dan ke Mau. Gitu. Betul. Intinya mau aja dulu ya. Mau aja. Betul. Intinya mau aja dulu. Jadi misal nih, kenapa hari ini banyak anak muda yang takut kerja keras kayak tadi salesman nih, takut di lapangan, takut panas-panasan, takut kulit hitam misalnya ya kan ya. Nah betul, takut kulit hitam. Terus ya. Belum apa-apa udah nanya gaji juga, kerja juga belum, tapi udah nanya kadang-kadang Kak kalau di sana gajinya berapa ya, gitu kan. Kerja aja belum gitu, proses lamaran aja belum gitu. Buat meyakinkan si para pelamar ini harus kayak gimana sih Kang? Saya sih selalu berwanti-wanti adalah manfaatkan waktu sebaik mungkin. Itu sih awalnya dari sana sebenarnya. Karena apa? Semakin kita berumur ya, kesempatan itu mungkin akan semakin mengecil. Ya, dengan cara apa? Dengan cara melamar sebanyak mungkin. Ya, karena sekarang sebenarnya lowongan kerja itu ada. Tinggal gimana kita mencarinya, kemudian kita memanfaatkannya. Ya, platform untuk job portal banyak sekali, aplikasi banyak, gitu ya. Tinggal kalau saya biasanya ngasih saran sih, misalkan kita tetapkan target sehari mau ngelamar berapa perusahaan, gitu. Jangan sampai gini Kang, ngomel-ngomel gitu. Nyari kerja susah ya di Tasik gitu ya. Ada pas ditanya, emang kamu geus kalamar sabaraha hiji ka sabaraha perusahaan? Karang hiji. Nah, udah sampai gitu. Baru sekali dua kali ngelamar udah bilang susah nyari kerja. Jadi intinya harus kerja keras dulu ya. Iya, memang kerja keras dari awal kita mulai ngelamar sampai nanti mulai kerja ya kan. Betul, kayak gitu. Seperti itu sih. Jadi manfaatkan waktu yang baik gitu ya, dengan coba melamar ke berbagai tempat, karena sekarang sambil rebahan pun bisa ngelamar lah sekarang ya. Beda dengan mungkin zaman dulu sebelum zaman internet gitu ya kan. Saya belum masif gitu ya, karena saya lulusan stok lama gitu.
Jadi waktu itu saya biasanya nongkrong di tukang koran, kios koran, tiap hari Sabtu. Karena zaman dulu itu lowongan kerja itu biasanya dipublish di koran itu tiap hari Sabtu. Di koran majalah ya. Iya, kayak gitu. Nah sekarang teman-teman itu bisa sambil rebahan, ngirim-ngirim lamaran, kayak gitu kan. Jadi itu sangat mudah sih. Banyak yang memudahkan kita ya. Betul, banyak sekali privilege lah. Kalau buat teman-teman teman-teman Gen Z terutama, ini sebenarnya banyak privilege sekarang. Nah, jadi ceritanya pernah nih saya dapat calon kandidat karyawan. Dia jarak rumahnya ke lokasi yang nanti akan ditempatkan itu kurang lebih 8 kiloan kan. Tapi dia beralasan, aduh jauh, baru juga 8 kilo kan. Di Bandung 8 kilo macet, di Tasik 8 kilo mah cepat kan? Cepat, betul. Maksud saya, kenapa sih harus manja dengan jarak gitu? Padahal jarak juga nggak sejauh itu gitu. Menurut Akang gimana sih buat mentalitas yang pelamannya kayak gini tuh gitu? Iya. Ya tadi sih ya. Memang isu mental ini jadi sebenarnya isu utama gitu ya. Sekarang termasuk di Kota Tasik gitu. Ya mungkin tadi sih secara akademik bagus gitu ya, atau juga kemampuan skillnya bagus, tapi ternyata dari hal-hal seperti ini masih banyak yang perlu dipush lah, ditingkatkan gitu. Dan ini juga sih PR sama sebenarnya. Kalau melihatnya ini tanggung jawab dunia pendidikan, enggak juga sih kalau menurut saya, karena ini juga mungkin dibangun kebiasaan di rumah gitu ya, di masyarakat seperti itu. Jadi memang kalau misalnya tadi ada pelamar, wah ini 8 kilo aja udah ngeluh nih. Nah memang concernnya bukan di soal di jaraknya sebenarnya, tapi bagaimana dia ngebangun mental resiliensinya, daya juangnya. Dan ini sebenarnya gak bisa dibangun sehari 2 hari kan. Dan ini yang PR-nya perlu ada sinerginya antara dunia pendidikan, kemudian para orang tua, pola pengasuhannya seperti apa gitu kan. Berarti pendidikan di rumah juga berpengaruh ya dari mentalitas kayak gitu? Kalau menurut saya justru rumah lah yang akan membentuk itu semua gitu. Kita nggak bisa melepaskan tanggung jawab itu hanya ke guru kita atau ke dosen kita atau ke tempat kita belajar gitu. Misalnya kita sebagai orang tua gitu, oh saya udah nitipin anak saya di sekolah ini, di sekolah paling bagus. Saya pengen nanti setelah lulus dari saya, anak saya pengen jadi bagus ya. Gak bisa kayak gitu. Lepas tangan ya. Gak bisa orang tua lepas tangan seperti itu, gak bisa. Karena tanggung jawab tetap ada di orang tua. Intinya balik lagi ke rumah ya. Betul. Pendidikan yang paling utama intinya Maya. Iya, gitu. Gak bisa orang tua lepas tanggung jawab gitu ya. Iya betul. Terus ada case lagi nih Kak. Siap. Banyak yang lulusan baru, IPK juga oke, tapi begitu dapat tugas yang berat, langsung bilang kayaknya ini bukan bidang saya. mentalitas kayak gini kan. Jadi kerja berat dikit, ini bukan bidang saya deh. Kayaknya saya nggak bisa deh belajar di sini. Padahal apapun kerjaannya kalau itu menghasilkan harusnya bisa dong gitu. Betul. Itu sih bagus ya ketika kita bisa kerja dengan sesuai passion atau kesukaan kita gitu. Itu posisi yang sangat ideal banget gitu. Apalagi dengan ditunjang misalnya gajinya besar, udah itu perfect lah gitu. Tapi kan kondisi seperti itu tidak bisa semua orang menemukannya gitu. Nah ketika misalkan tadi ada dalam kondisi kita udah dapat kerja, tapi ternyata kerjaan kita challenging banget gitu ya, ini bikin capek lah gitu kan, kemudian tantangannya lumayan besar. Nah kita harus gimana sih gitu kan. Yang paling penting adalah ini skill yang menurut saya penting juga, growth mindset gitu. Nah betul, bahwa kita itu harus berkembang terus. Kita nggak bisa stuck di satu titik ini terus gitu. Dan mungkin ini adalah kesempatan kita memang untuk bisa melompat lebih tinggi gitu. Challenge ini yang memang akan
ngegembleng kita lebih kuat gitu secara mental, atau juga mungkin nanti secara akan ngebawa karir kita jadi lebih cepat gitu. Mungkin teman-teman yang ketika sudah dalam dunia karir dan mendapatkan tantangan yang lumayan berat ya, nah ini bisa dipertimbangkan nih gitu ya untuk menjalaninya dengan cara nih mindset kita mungkin ini sebagai cara kita untuk lebih berkembang. Balik lagi ke mindset ya. Mindset sih sebenarnya ke sana. Skill komunikasi kan. Seberapa pengaruhkah skill komunikasi di misal kita lagi interview atau kita lagi nanya sesuatu lewat WA, atau misal kita lagi teleponan, atau misal kita pengen negosiasi jabatan atau yang sudah bekerja ya. Seberapa pengaruh sih skill komunikasi? Skill komunikasi ini salah satu skill yang penting banget. Ya. Mau introvert, mau extrovert, dua-duanya sama penting. Kadang kan ada yang suka curhat, Kang, saya mah introvert gitu gitu kan. Nah, jangan sampai karakter kepribadian yang sudah dikasih sama Tuhan nih, ini malah jadi semacam kekurangan buat kita. Karena sebenarnya mau introvert mau extrovert, semuanya insya Allah bisa kok berkomunikasi. Berkomunikasi yang baik itu bukan berarti kita misalkan pinter ngomong jadi kayak seperti MC gitu, atau jadi public speaker, enggak kok gitu. Komunikasi yang baik itu adalah komunikasi yang efektif gitu. Kita bisa memahami lawan bicara kita, dan kita juga bisa mendeliver informasi yang ada dalam pikiran kita. Sebenarnya itu sih gitu kan. Dan ini penting banget kalau di dunia kerja. Ada yang menyebutkan bahwa sebenarnya di dunia kerja itu kita bisa aja biasa-biasa aja. Tapi karena komunikasi kita bagus, justru mungkin karir kita yang akan cepet naik. Iya, kayak gitu. Karena tadi sih dengan misalkan komunikasi yang mumpuni gitu, jadi lebih bisa mendeliver apa prestasi kita. Gitu. Jadi lebih bisa mengkomunikasikan kita ini siapa sih gitu. Jadi memang buat teman-teman skill komunikasi ini sangat penting. Tapi kalau misalkan dari tadi gitu ya yang kita bicarakan ini ada yang komen lah gampang ngomong mah gitu ya gitu kan gitu, tapi praktek nama udah agak rese gitu. Ya memang betul gitu. Tapi segala sesuatu yang susah itu tetap kita lakukan startnya dari angka 1 gitu kan. Intinya banyak latihan ya. Kita mulai pelan-pelan aja gitu. Yang terpenting adalah kita latihannya dan kita berproses dan juga kita berprogres gitu. Ini ada nih di tiap coffee shop Kota Tasik, Kang. Iya. Jadi gak perlu nyari-nyari bara bata, cukup ada di coffee shop Kota Tasik. Jadi orang ini yang nyuplai pastry. Iya. Mantap. Sambil ngobrol ya, Kang ya? Iya, siap, Pak. Nah, tadi kan kita harus tahu latar belakangnya si perusahaan kan. Jadi intinya kita tuh harus kepo. Harus kepo apa ini perusahaan apa, gajinya berapa, setiap karyawan mungkin ya kayak gitu ya kan. Terus produksinya apa. Mungkin itu jadi faktor penting ya Kang ya. Karena banyak yang kerjanya baru 3 bulan atau bahkan di bawah. Itu gak bisa apa-apa nih. Gak bisa apa-apa terus bilang kayaknya aku gak bisa berkembang nih di sini. Kayak tadi kayaknya ini bukan passion saya deh. Karena udah 3 bulan atau bahkan sampai 1 tahun gak bisa-bisa. Maksud saya bukan hanya kepo soal perusahaannya, tapi kayak misalnya kita produksi pastry nih. Ya harus tahu pastry itu apa. Betul. Bahan-bahannya apa, ingredientnya apa, intinya rasa keingintahuan dengan produk-produk yang kita hasilkan itu tuh ngaruh gak sih Kang? Di sana kalau kita memang nggak bisa bargain, ya udah jangan dipaksain, jangan dipaksain gitu.
ya. Daripada misalkan nanti di tengah-tengah mental breakdown gitu ya, kayak gitu ya. Ya udah deh, nggak usah dipaksain. Mungkin itu bukan tempat yang cocok bagi teman-teman gitu. Dan ini hal yang penting sih untuk melihat kecocokan budayanya. Balik lagi, apakah nanti kita bisa menyesuaikan diri atau enggak gitu. Meskipun misalkan tadi jangan sampai nanti kita secara batin nih tertekan gitu ya. Nah, itu gak bagus juga sih. Apalagi kan teman-teman Gen Z ini sangat concern terhadap kesehatan kita, terhadap mental kayak gitu. Berarti contoh kasus misalnya, ini orang tuh lagi butuh kerjaan banget nih. Yang pastinya kalau misalnya butuh kerjaan gitu kan nggak harus milih-milih kerjaan, yang penting dapat cuan. Betul. Nah itu yang tadi dibahas oleh Akang, mungkin ya yang pasti punya posisi tawar gitu ya, kayak gitu. Betul. Ya kalau misalkan posisinya tadi gitu ya, posisi tawar kita memang dalam kondisi kita memang butuh banget finansial gitu ya. Ya oke deh, karena gua butuh banget duit gitu ya, gak apa-apa deh, gue sampingin dulu masalah mental ini, gitu kan. Bukan berarti dikesampingkan, tapi justru itu adalah proses dimana kita menyadarkan diri kita untuk membuat mental kita semakin lebih kuat sebenarnya, kayak gitu. Itu prosesnya gitu sebenarnya, kayak gitu sih. Jadi tadi ya, kalau memang misalkan teman-teman dalam posisi yang membutuhkan pekerjaan dari sisi finansialnya, saya sih setuju gitu ya, untuk misalkan ya udah deh, coba dulu deh gitu kan, hitung-hitung latihan mental kita ya. Nah, latihan mental, kemudian di satu sisi mungkin nanti akan ngebuka peluang-peluang lain. Nah, ini juga yang mungkin harus teman-teman lihat juga gitu ketika melamar. Tapi mungkin kita bisa ngelihat bahwa ini adalah sebagai pintu masuknya untuk peluang-peluang lain, kayak gitu. Yang tadinya butuh pengalaman, mungkin dari sini bisa awal dari pengalaman tersebut. Seperti itu, gitu. Kayak gitu. Misal ada kandidat nih Kang, datang interview, terus sama HR ditanya alasan resign dia di tempat kerjaan sebelumnya, gak cocok di tempat kerjaan sebelumnya. Nah ini mungkin lagi-lagi tadi skill yang kita bahas adalah skill komunikasi. Jangan sampai kita memperlihatkan bahwa kita orang yang gampang menyerah. Nah ini juga harus hati-hati. Intinya penyampaiannya juga bisa jadi benar, bisa jadi salah. Iya, jangan sampai malah kita berarti kamu dong ini ya gampang nyerah. Gitu. Nanti takutnya HR nanyanya malah kayak gitu. Tapi coba kita sampaikan dengan kalimat-kalimat yang memang akhirnya tidak jadi blunder lah buat kita. Kayak gitu sih sebenarnya Kak. Jadi kalau memang misalkan tadi misalkan di pekerjaan yang lama sales gitu ya, kemudian misalkan di tempat lama kita nggak achieve, lamar lagi ke perusahaan B jadi sales lagi, terus misalkan ditanya kan sama si HR di tempat barunya, kamu ngelamar ke sini kenapa? Kan sebenarnya dia nggak achieve nih, gitu kan. Nah, kita boleh sampaikan juga sih sebenarnya ada kita sampaikan bahwa di tempat kita yang dulu memang kondisinya challenging dan ada beberapa hal yang memang menjadi concern saya, bahwa saya harus mulai misalkan menambah skill saya, dan pada tahap ini saya akhirnya mengetahui di posisi manakah yang harus saya perbaiki seperti itu. Karena kita juga tidak perlu, akhirnya juga di satu sisi tidak perlu berusaha menutup-nutupi atau menjadi sugar coating lah gitu ya istilahnya. Gak perlu melihat memperlihatkan semuanya jadi seolah-olah perfect gitu, enggak juga sih. Tapi kalau saya pribadi ngelihat ini orang punya daya juang, nggak semua orang juga akan selalu berhasil kok gitu. Saya pernah nge-hire satu orang gitu ya, dia bilang ke saya, Pak, saya ini sebenarnya udah malu gitu ya, saya udah banyak interview, ngelamar, tapi saya nggak keterima terus gitu kan. Oke, terus kamu, menurut kamu gimana gitu ya?
Iya sih Pak, kalau dari saya kayaknya saya juga dari apa, mungkin dari cara saya ngobrol gitu ya, saya juga kurang bagus. Oh oke gitu. Terus selama ini kamu kan ditolak terus nih sama perusahaan, yang kamu lakukan apa? Gitu. Iya Pak, saya sebenarnya udah mencoba, selain nyoba ngelamar, saya juga nyoba bisnis gitu. Tapi bisnis saya juga sama sering gagal gitu kan. Oke. Sering gagal. Sering gagal terus ya, iya gitu. Nah, tapi justru saya melihat aspek lain dalam diri dia. Meskipun misalkan tadi dia ngelamar nggak ada yang nerima terus gitu kan. Dia bilang udah ada yang pernah sampai ke interview akhir, tapi dia nggak kepanggil lagi gitu kan. Kemudian di satu sisi dia nyoba bisnis, jualan inilah, jualan ikan, kemudian jualan apalagi, gagal terus. Tapi saya justru bukan di poin gagalnya, tapi adalah poin dia bisa bangkit lagi dari kegagalannya. Justru dari situ saya ngelihat ini pelamar ini nih, saya ngelihatnya justru resiliensinya gitu yang kuat banget. Even dia gagal terus gitu, tapi dia mau memperbaiki lagi gitu, gagal bangkit. Nah justru ini yang membuat saya lebih tertarik sama dia. Meskipun dia gagal berkali-kali, tapi ada usahanya. Ada usaha. Akhirnya saya mau ngasih kesempatan ke orang ini, dan alhamdulillah sekarang mungkin udah di tahun keduanya gitu. Berarti terlihat kerja kerasnya ya, menjadi nilai plusnya dari HR gitu ya. Betul.